Saudari-saudara, umat Allah di Keuskupan Agung Semarang terkasih, menindaklanjuti pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Uskup Agung Semarang dalam perayaan Ekaristi dalam rangka 80 tahun Keuskupan Agung Semarang tentang pembukaan tempat ibadah untuk menyelenggarakan peribadatan bersama umat. Perkenankanlah saya selaku Koordinator Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID Keuskupan Agung Semarang menyampaikan beberapa hal pokok yang termuat dalam surat edaran Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang nomor 0536/A/10 Romawi /20/29 yang berisi ketentuan-ketentuan baru dan tambahan atas surat edaran nomor 04/A/10 Romawi 2020/27 yang tertanggal 10 Juni 2020. Nah, berdasarkan rapat koordinasi Kuria KAS dan para vikaris episkopalis pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 yang lalu, setelah mendengarkan paparan dari para romo viket tentang persiapan dan kesiapan paroki-paroki untuk pembukaan peribadatan bersama umat, maka memutuskan Sabtu Minggu 18-19 Juli 2020 ditetapkan sebagai saat dimulainya kegiatan peribadatan yang melibatkan umat dengan tetap mengikuti ketentuan peribadatan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam surat edaran nomor 0490/A/10 Romawi /2020/27 tanggal 10 Juni 2020. Nah, menyertai ketetapan ini, ada ketetapan penyerta lainnya yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Peribadatan yang dibuka untuk umat hanya peribadatan atau perayaan Ekaristi yang dilaksanakan di gereja atau kapel paroki. Perayaan Ekaristi di lingkungan atau di wilayah dan di kelompok-kelompok kategorial belum diizinkan. Biara-biara dapat menyelenggarakan perayaan Ekaristi di kapel biara tanpa melibatkan atau tanpa kehadiran umat dan harus sepengetahuan romo paroki. Nanti untuk hal-hal lain akan kami sampaikan baik dalam bentuk surat edaran tertulis maupun dalam bentuk file yang bisa diakses oleh paroki-paroki. Mengenai misa mingguan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi bisa dimulai pada hari Jumat sore sampai dengan Senin sore, bahkan dapat merayakannya sepanjang pekan untuk liturgi minggu. Sedangkan misa harian dapat dilaksanakan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan seperti seharusnya pada Ekaristi Minggu.
Nah, hal lain yang ingin saya aturkan juga, mengingat batasan usia yang diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja atau kapel maksimal 65 tahun, maka prodiakon yang sudah berusia lebih dari 65 tahun atau memiliki sakit bawaan yang menjadikannya rentan terhadap COVID-19 tidak diperkenankan bertugas. Maka Bapak Uskup memberikan kelonggaran kepada para romo paroki untuk mengangkat asisten pelayan-pelayan luar biasa pembagi komuni untuk jangka waktu tertentu. Ingat, para asisten ini hanya bertugas menerimakan komuni. Umat yang berumur di atas 65 tahun dan yang ada di bawah 10 tahun atau belum menerima komuni pertama, disilakan mengikuti perayaan Ekaristi secara online melalui live streaming dari rumah masing-masing. Kerinduan pasti ada, tetapi peraturan juga harus ditegakkan. Dan pada masa new normal ini, umat diwajibkan mengikuti perayaan Ekaristi di paroki masing-masing. Tidak diperkenankan mengikuti Ekaristi di paroki lain. Hal ini dimaksudkan demi kesehatan dan kebaikan bersama, serta untuk memudahkan pengecekan dan pengaturan umat sesuai dengan protokol kesehatan yang dituntut oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya waktu pembukaan ibadat bersama umat ini, maka paroki-paroki harus benar-benar mempersiapkan diri dalam segala hal yang dituntut. Paroki-paroki harus sungguh-sungguh mempersiapkan satu, SDM-nya, sumber daya manusianya. Artinya, imam, petugas tata laksana, satuan tugas yang bekerja di luar gereja, dan juga seluruh umat. Yang kedua, sarana prasarana seperti sudah diaturkan dalam surat edaran terdahulu. Dan yang ketiga, ini penting sekali, keperluan administratif. Paroki harus membuat surat pernyataan kesiapan untuk ibadat bersama umat dan surat permohonan izin kepada gugus COVID-19 di kecamatan, kabupaten kota, atau bahkan provinsi. Dan paroki harus memastikan bahwa mendapatkan surat persetujuan atau surat izin dari pihak berwenang tersebut berupa surat keterangan rumah ibadah aman COVID dari gugus tugas provinsi atau kabupaten kota atau kecamatan di mana paroki itu berada, guna melaksanakan peribadatan umat. Nah, paroki harus benar-benar mendapatkan surat keterangan dimaksud dari otoritas sipil yang berwenang agar dapat menjalankan peribadatan itu. Sedangkan yang belum mendapatkan surat seperti itu sebaiknya tidak atau belum memulai melaksanakan peribadatan umat, supaya tidak muncul
masalah-masalah di kemudian waktu dalam hubungannya dengan pemerintah kita. Saudara dan saudari, keputusan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Bahkan Bapak Uskup bisa saja mencabut keputusan ini sesuai dengan situasi dan kondisi terbaru perkembangan pandemi COVID-19 di masyarakat. Ketetapan-ketetapan lain selengkapnya mohon dilihat, dibaca, dipelajari, dan dilaksanakan sesuai dengan surat edaran terdahulu yang tertanggal 10 Juni 2020. Paroki-paroki dan seluruh umat harus benar-benar menaati semua ketentuan tersebut dan disiplin menjalankan segala ketetapan, baik ketetapan pemerintah maupun ketentuan dari Gereja Keuskupan Agung Semarang. Romo-romo paroki adalah key person atau orang-orang kunci dalam menjalankan semuanya ini. Mohon kerjasamanya yang sebaik-baiknya. Semarang, 28 Juni 2020. Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang. Saya, Yohanes Rasul Edi Purwanto, koordinator untuk gugus tugas ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan memberkati.